dari bahasa Arab yaitu zakat, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkatkan dirinya menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Sedangkan menurut istilah lain, zakat ialah suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan dan pihak tertentu. Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan juga menjadi kewajiban bagi umat muslim dalam rangka pelaksanaan 2 kalimat syahadat. Dalam Al-Quran disebutkan kata zakat dan sholat selalu digandengkan dan disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan hukum dasar zakat yang sangat kuat. Dasar hukum zakat terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah atau zakat badan. Zakat rus, zakat sodaqah fitrah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu, sebab menemui atau sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Zakat fitrah merupakan zakat untuk mensucikan diri yang dikeluarkan kepada yang berhak pada bulan Ramadan sebelum tanggal 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sa tamar atau 1 sa gandum tergantung jenis makanan pokok yang terdapat di daerah itu. Tetapi di Indonesia sendiri umumnya menggunakan beras sebesar 2,5 kilo per 1 orang. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Situmorang akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib zakat. Adapun syarat-syarat wajib zakat yaitu diantaranya yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, merdeka. Yang ketiga, harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang. Yang keempat, kepemilikan penuh. Maksudnya tidak termasuk harta piutang. Jika harta yang dituangkan digabung dengan harta yang di rumah mencapai nisab. Begitu juga binatang ternak yang diwakafkan dan harta dari pembagian untung pada mudarabah jika belum dibagikan. Yang kelima, telah melewati haul atau 1 tahun kecuali zakat tanaman. Jenis harta yang wajib terkena zakat. Ada beberapa golongan harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya, namun digolongkan dalam beberapa kategori. Yang pertama, emas, perak, dan uang, atau sering disebut dengan simpanan. Harta yang berupa emas dan perak dikeluarkan zakatnya karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang. Nisab zakat emas adalah 20 dinar, yakni setara dengan 85 gram emas murni. Sedangkan nisab zakat perak adalah 200 dirham, yaitu setara dengan 672 gram perak. Seseorang yang memiliki emas atau perak yang nilainya mencapai 20 dinar atau 20 dirham dan telah memiliki selama 1 tahun, maka sudah terkena kewajibannya membayar zakat sebesar 2,5%. 2.
kedua, harta yang diperdagangkan atau harta perniagaan. Yang termasuk harta perdagangan ialah semua yang dapat diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun usaha persekutuan seperti CV, firma, koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan sebagainya. Adapun nisab harta perdagangan atau perniagaan sama dengan nisab emas dan perak. Kadar zakatnya juga 2,5%. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan kacang-kacangan. Nisab zakat hasil pertanian adalah 653 kg gabah atau sama dengan 520 kg. Yang keempat, hasil peternakan. Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Adapun macam-macamnya, yang pertama yaitu kambing, domba, atau biri-biri. Nisabnya ialah 40 ekor, dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, 40 sampai 120 ekor. Zakatnya sama dengan 1 ekor kambing. Yang kedua, jika 121 sampai 200 ekor, zakatnya sama dengan 2 ekor kambing. Yang ketiga, 200 sampai 300 ekor kambing, zakatnya sama dengan 3 ekor. Yang keempat, setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor kambing. Yang kedua, sapi, kerbau, dan kuda. Nisab kerbau dan kuda disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor. Dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, jika 30 ekor sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih. Yang kedua, 40 sampai 59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur 2 tahun lebih. Yang ketiga, 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor berumur setahun lebih. Yang keempat, 70 sampai 79 ekor, zakatnya sama dengan 1 ekor betina berumur 2 tahun lebih. Jika yang sapinya 80 sampai 89 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina berumur 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Yang keenam, mustahik zakat. Ada 8 kelompok penerima zakat atau mustahik yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Fakir, yaitu orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya, tidak memiliki harta maupun penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok kehidupannya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilannya dan dalam keadaan kekurangan meskipun memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan memberi hak dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, diterjemahkan secara harfiah sebagai orang-orang yang telah masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu orang-orang yang dalam perbudakan. Zakat dapat diberikan kepada kategori ini jika ada setelah fakir miskin terpenuhi semuanya, karena fakir miskin merupakan mustahik yang paling berhak. Yang keenam, garimin, yaitu orang yang berhutang, khususnya yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu untuk keperluan perjuangan Islam dan kaum muslimin. Yang ke-8, ibnu sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan yang bukan mengalami kesulitan dalam perjalanannya. Adapun hikmah zakat yang ketujuh, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung beberapa hikmah yang sangat besar dan mulia. Baik hikmah itu berkaitan dengan orang yang berzakat,
menerima zakat, harta yang dizakati, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Adapun hikmah yang terkandung dalam melaksanakan zakat antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menimbulkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menimbulkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan pengembangan harta yang dimiliki. Yang kedua, zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina mereka, terutama bagi fakir miskin, akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang yang kaya, berkecukupan hidupnya, dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berpikir lagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Yang keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial dan ekonomi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.